Kita masih membahas bagaimana hasil dari sidang, sebagian hasil dari sidang yang dilakukan kemarin pemeriksaan saksi kepada terhadap Ferdy Sambo dan juga Putri Candrawati. Saya masih bersama kuasa hukum dari keluarga Yosua, Bang Martin, dan juga ada Kang Asep Iwan Iriawan, ahli hukum dan juga mantan hakim. Saya ke Kang Asep lagi sambil kita menanti Bang Martin kembali lagi bergabung bersama kita. Nah, kalau begitu apakah pengadilan, Kang Asep, bisa memaksa Ferdy Sambo untuk menjelaskan, mengingat ini kan kasus lain, ataukah memang harus dimunculkan kasus lainnya terkait dengan pencurian dari rekening tersebut, dan siapa yang harus memunculkan atau dalam secara teknisnya, apakah itu aduan atau memang kepolisian harus mengejar mengenai kasus tersebut, dan akan seluas apa, Kang Asep, kalau begitu? Apakah hanya akan dipertanyakan asal 200 juta ini karena tidak wajar, ataukah akan bisa saja jatuh kepada pencucian uang? Ya. Pertama, hakim dibatasi oleh dakwaan. Jadi mainnya 340 atau undang OOJ ya, ada undang ITE. Hanya di situ. Cuma nanti di fakta persidangan ini akan tertulis menjadi fakta hukum. Jadi ada peralihan uang. Nah, pengalihan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum itulah yang ditindaklanjuti oleh penegak hukum lain. Jadi hakim nggak boleh langsung nyelonong-nyelonong, itu bukan kompetensinya. Dia hanya menyatakan fakta persidangan ada uang milik almarhum ya, yang tertulis itu ada keterangan saksi kan, yang diartikan bukan oleh pemiliknya ya. Nah itu. Nah, ketika penegak hukum lain melihat, oh ada fakta hukum loh, ternyata ada uang almarhum ya, tanda petik diambil, atau ternyata ada asal usul uang yang tidak jelas dari pengelola nasabah, ya silakan penegak hukum untuk tindak lanjutinya. Jadi bebannya bukan pada hakim. Hakim hanya menuliskan fakta persidangan menjadi fakta hukum ya, dan menjatuhkan hukumannya berdasarkan dakwaan entah 334 atau 340 atau OOJ itu ya, baik merusak atau menghilangkan maupun merusak undang-undang ITE itu ya yang kena. Nah, itu fakta-fakta ada di situ tindak pidana, hakim ya nggak boleh ikut-ikutan ya, kecuali hakimnya diberi kesempatan di 174 aja kesaksian palsu. Nah, tinggal silakan penegak hukum lain untuk menindaklanjuti. Loh, ada uang yang ngambil loh miliknya almarhum loh ya. Terus loh, ternyata ada uang juga ini, entah siapa katanya yang memasukkan FS atau siapapun yang menyerahkan. Silakan penegak hukum lain untuk menindaklanjuti. Tapi hakim nggak boleh itu. Karena apalagi nih, rekeningnya menurut keterangan dari bank BUMN tersebut sudah beralih tanggal sekian ya, yang mengalihkan ini dengan cara tadi dijelaskan oleh Mas Martin, phone banking saya gaptek nggak ngerti, saya main tunai aja ngambilnya gitu kan. Nah, kedua ya, FS sendiri kan menanggapi itu uang saya yang di atas. Nah, ini juga jadi masalah nanti. Loh, kan jadi pertanyaan. Ini uang saya, ini kan saya pejabat nih kaya, tapi saya takut ketahuan. Nah, udahlah Mas Martin nih, tolong Tin, baikin atas tamu aja ya. Nah, itu hati-hati juga loh, itu juga ada pidananya loh, tidak perbankan. Jadi uang saya itu kenapa di atas namakan Mas Martin gitu kan. Nah, itu bisa sampai seluas apa, Kang Asep? Bisakah sampai seluruh kekayaan Sambo harus didalami? Ya iyalah, itu kan kayak apalagi dikaitkan. Satu, nanti kita kaitkan ya laporan harta kekayaan. Kedua, kan tiap tahun kayak kita kan suka ngisi SPT itu ya, harta kekayaan dan semua pajak. Ya, itu bisa jauh lagi nanti kekaitan tindak pidana perpajakan, tindak pidana perbankan. Wah, itu banyak itu. Ketaatan sebagai pejabat penyelenggara negara ke KPK ya. Itu justru uang itu justru dengan pernyataan itulah saya katakan akibat inkonsistensi, kebohongan tanda petik ya, akhirnya melebarnya kemana, jadi membuka itu lubang sendiri, semakin terbuka semakin terbuka. Coba kalau sejak awal ada kejujuran, selesai persoalan kan. Tapi kalau semakin ditutupi, bukan ditutupi, lubang itu semakin menganga, akan terbukalah tindak pidana lain. Cuman bagi saya pertanyaannya ya, karena kalau publik mah menginginkan kan, maaf ya, hukuman maksimal, hukuman mati. Sekarang kan mati hukumnya. Apakah penegak hukum itu berani nggak ya menindaklanjuti perbuatan pidana itu untuk membuka aib semua yang selama ini ditutupi? Justru dengan persoalan kita membawa hikmah dari almarhum J kan, perbuatannya terbuka semuanya, dan tidak pidana tidak hanya satu loh. Tapi sekali lagi nanti hakim yang akan terbawa permainan seperti pengacara yang sana yang buat dakwaan ceritanya kekerasan seksual, perilaku ganda dan sebagainya. Jangan mainnya itu urusan bidang lain, jangan berantak ke tetangga orang. Kalau tetangganya cantik nggak apa-apa lah dimainin. Nah, statusnya Ricky Rizal kalau begitu bagaimana, Kang Asep, mengingat yang melakukan transfer adalah Ricky Rizal? Nah, pertanyaannya kan sekarang gini, ada dua. Itu rekening atas nama almarhum J. Ya. Si FS mengatakan di persidangan uang saya. Ya. Nah, tinggal ditanya nanti ke RR ini,
kok bawa duit gede-gede sih, duit siapa, dari mana, kenapa dimasukin bukan ke rekeningnya FS atau rekening kamu gitu kan, kok dimasukin ke rekeningnya Mas Martin gitu kan. Kan aneh kalau tiba-tiba jelas rekening atas Mas Timi kan, ya. Nah, Mas Martin ini kaya nih, Martin ini bekas penjahat gitu kan, saya suruh bawa duit, ngapain dimasukin ke rekening orang lain, duit gua masukin gua, duit Martin Mas Martin, Timi ke Timi gitu kan, ini juga aneh. Kok RR bawa uang segede gitu dimasukannya ke almarhum J. Nah, itu kan pertanyaan berikutnya, kan pasti akan dikejar terus harusnya penegak hukum tidak lanjuti persoalan hukum ini. Cuman saya pesimis gitu. Kenapa pesimis, Kang Asep? Nah, pesimis kan pasti ya. Terbukti kemarin para ajudan-ajudan juga masih takut kan. Nah, hari ini kan masih kuat. Walaupun itu udah ya bukan kuat si kuat itu ya, itu kan. Baru kuat itu gitu kan, kuat entah kuat-kuat, entah kuat yang lain gitu. Kalau menurut saya ya ini harus ada keberanian, ketegasan, beri suri toladan. Kalau ini misalkan tidak dibuka jualan apa tadi Pak, jualan hasil buah-buahan, hasil rempah-rempah, ya uangnya itu kaitannya ke situ. Kan tadi Mas Martin mengatakan, maaf ya, saya ini anak tentara, tahu lah gaji bapak saya itu berapa gitu kan. Nah, kalau misalkan nyimpen uang segitu ya, misalnya mak saya suka ribet gitu kan. Nah, itu juga telusuri kan tidak sesuai kan. Ya, ketidaksesuaian ya. Nah, itu kata sesuai itu paling gampang. Apakah profil kalau di pasar perbankan itu kan tidak sesuai dengan profilnya kan, itu kan harusnya Bang ditindaklanjuti ini pencucian uang. Kan kalau lebih 100 juta ditanyain dari mana uang ini lebih, apalagi 450 juta gitu kan. Nah, apalagi nanti ya kita kan masalahnya sekarang itu yang jadi masalah ketika pernyataan-pernyataan di ruang sidang ini, ya kenyataan-kenyataan ini, ya mau nggak ditindaklanjuti oleh pihak-pihak penegak hukum. Kalau penegak hukum cuma nonton kayak kita dengan Mas Martin cuma komentarin aja, ya sama-sama aja lebih jadi komentator. Yang pasti dasar untuk ditindaklanjuti sudah ada ya, berdasarkan fakta yang muncul di persidangan. Bang Martin, apakah masih bersama kami? Masih. Oke, Bang Martin, tadi kita sudah mendengar bahwa kalau berdasarkan kata Kang Asep tadi sebenarnya dasar untuk ditindaklanjuti oleh aparat ini sudah ada, tapi belum tentu ditindaklanjuti. Sejauh ini kita belum mendengar lah akan ada penindaklanjutan terhadap pemindahan dana yang tadi dikatakan adalah sebenarnya ya statusnya curian begitu. Mungkin dari keluarga yang akan mendorong atau melaporkan hal ini? Ya, saya pikir kita cermati dulu ya. Karena kalau nanti semua kita laporkan gitu, nanti takutnya kita mengganggu jalannya persidangan terhadap perkara yang sedang berjalan. Jadi kita cermati saja dulu. Yang penting publik mengetahui ya bahwa ya apa yang kami sampaikan sejak dari awal itu bukanlah berita bohong ya, ataupun berita yang sengaja disampaikan untuk memprovokasi masyarakat yang sudah terlanjur marah kepada Ferdy Sambo CS dan juga oknum-oknum anggota kepolisian. Apa yang kami sampaikan itu memang fakta, dan kenapa kami sampaikan di publik ya karena ketika kami sampaikan kepada penegak hukum mereka cuek. Begitu. Jadi harapan dari keluarga bagaimana kalau memang ternyata banyak muncul fakta baru seperti ini yang terkait dengan Ferdy Sambo, mungkin saja tidak hanya terkait dengan pembunuhan, karena justru mungkin bagi keluarga pembunuhnya sudah bisa diketahui lah oleh keluarga, sekarang sedang menjalani sidang. Tapi sejauh apa ingin mendalami apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh Ferdy Sambo ini, orangnya seperti apa kok sampai melakukan pembunuhan pada anak saya, begitu? Apakah sampai ke sana juga, Bang Martin? Ya pasti, karena gini, terhadap suatu perbuatan pidana ya, yang memang dalam hal ini ada delik material yang mengakibatkan meninggalnya anak dari klien kami, tentu ini menimbulkan dua hal. Yang pertama adalah kesedihan, dan yang berikutnya adalah tanda tanya. Bahkan tambah satu lagi, yaitu hancurnya harkat martabat keluarga karena dituduh sebagai pelaku kekerasan seksual. Nah, Ferdy Sambo, Putri dan yang lain itu memiliki pertanggungjawaban untuk menjelaskan. Ya, walaupun penjelasannya bisa saja bukan penjelasan yang sebenarnya. Nah, namun nanti dari setiap keterangan saksi-saksi ya dan juga alat bukti yang lain, kita bisa melihat nih di mana kita bisa tarik benang merahnya. Sebenarnya yang benar yang mana, yang bohong yang mana gitu ya. Sehingga nanti pasca hakim memberikan putusan dalam perkara ini ya, dan kita berharap mudah-mudahan dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya. Output dari putusan itu selain memberikan rasa keadilan atas meninggalnya anak klien kami, juga dapat memulihkan harkat martabat ya dari Joshua dan juga keluarga. Ya, ini membuat banyak hal yang masih menjadi pertanyaan harus bisa terjawab.
di tengah sidang ini. Kita akan nantikan lagi jalannya sidang lanjutan dan kita akan lihat fakta-fakta apa saja yang akan terkuak di sana. Dan kita lihat juga ya berarti Kang Asep apakah akan ada tindak lanjut dari apa yang sudah keluar di dalam persidangan ini yang menjadi fakta persidangan. Terima kasih banyak atas waktunya Bang Martin Lukas dan juga Kang Asep Iwan Iriawan. Terima kasih sekali lagi. Salam sehat untuk Anda semua. Selamat pagi. Salam sehat. Terima kasih Pak Asep. Terima kasih Bang Timothy. Terima kasih Bang Martin. Kami akan kembali lagi dengan Kompas Bisnis. Penjualan sukuk tabungan seri ST009 menembus 8 triliun rupiah 10 hari setelah masa penawaran dibuka. Saking lakunya, bahkan penjualan ditambah hingga 4 kali. Klinis Sertani akan melaporkan Kompas Bisnis untuk Anda usai jeda.